Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodina Yatulmari dengan NIM 2160188 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya. Di form 1 desain di sini saya menambahkan 3 buah label, yaitu yang pertama untuk username, kedua untuk password, dan yang ketiga untuk form login. Selanjutnya saya juga menambahkan 2 buah toolbox, yaitu untuk di username ini, kemudian untuk di password. Saya juga menambahkan 2 buah button, yaitu untuk tombol login dan tombol cancel. Saya juga menambahkan 1 buah checkbox, kemudian picture box, dan progress bar dan line shape. Pada picture box di sini untuk memasukkan foto, kita atur di properties, lalu pilih image, klik tanda titik tiganya. Kemudian jika belum ada gambarnya di sini, kita tekan import, lalu cari gambar yang ingin dimasukkan, lalu open. Jika sudah, langsung OK. Kemudian pada picture boxnya di sini kita atur juga size modenya, yaitu /image. Selanjutnya untuk codingannya, pertama kita mengatur untuk checkbox, di mana di tugas diminta untuk passwordnya itu sembunyikan password dan tampilkan password. Di sini jika passwordnya salah, maka jika kita memasukkan password, maka akan saat di checklist itu akan muncul tanda sembunyikan password, dan jika kita memasukkan passwordnya lagi, kemudian kita checklist lagi, maka akan diminta untuk menampilkan password. Kemudian untuk lebih jelasnya sebentar. Kemudian di form 1 loadnya, di sini kita masukkan text box 2 ini bernilai true. Nah, checkbox 1 yaitu tampilkan passwordnya, dimana di sini juga saya langsung mengatur untuk password dan username-nya. Di sini untuk waktu di progress bar-nya nanti. Nah, di bagian mengatur nama dan username dan passwordnya ini juga terhubung di My Setting Property. Karena di My Setting Property itu kita harus implementasikan dulu variabel username dan passwordnya. Dan juga di sini saya mengaturnya di My Setting untuk username dan password. Oke, selanjutnya kita pergi lagi ke desain. Kemudian untuk tombol loginnya, nah di sini saya memasukkan program seperti berikut. Nah, di sini jika password dan username-nya yang dimasukkan benar, maka saat ditekan tombol login, progress bar-nya akan berjalan dan langsung pergi ke halaman kedua, form 2. Sedangkan dan jika username dan passwordnya yang dimasukkan itu salah, maka akan muncul informasi yaitu username dan password salah. Kemudian untuk di tombol cancelnya saya memasukkan program perintah close. Dan yang terakhir, untuk di form 1-nya di sini saya juga menambahkan timer. Timer ini ada di toolbox. Nah, timernya ini untuk waktu berpindah ke form 2, di mana juga ini terhubung dengan progress bar. Jadi kita tekan 2 kali. Nah, timernya
kita masukkan program seperti berikut. Mana dia akan pergi ke form 2. Oh iya, untuk di My Setting-nya, untuk mengatur username dan password, tekan di project, kemudian di terus Pinet Properties. Nah, terus pilih Settings. Nah, di sini kita atur untuk username dan passwordnya. Setelah sudah, kita pergi ke form 2 desain. Kita buat seperti ini, yaitu terdapat menu strip, kemudian ada lagi progress bar, label 1 untuk selamat datang, kemudian label 2 untuk di tugas kelima. Di sini kemudian ada label 4, di sini untuk keterangan tugas, label 5 untuk isi dari keterangan tugas, dan label 3 di sini untuk batas ACC-nya, penulisan batas ACC. Di mana di sini kita atur semuanya di properties, seperti untuk warna latar belakangnya, background tulisannya. Kemudian di sini saya menambahkan 2 buah picture box. Picture box yang pertama di sini untuk yang besar ini, dan picture box yang kedua ya gini, untuk tampilan seperti ini. Dan untuk codingannya seperti berikut. Di sini yang pertama saya buat adalah untuk tombol logout-nya. Nah, program yang saya masukkan seperti ini. Progress bar disable true, start. Nah, untuk progress bar-nya di sini pas untuk menekan tombol logout nanti itu dia tidak akan bisa, berjalan di tugas saya. Kemudian di sini saya sudah menekan tombol logout. Di sini saya hide di form 2-nya, kemudian saya tampilkan kembali di form 1. Mungkin saya kasih lihat langsung hasil runningnya seperti berikut. Karena ini saya beri nama username-nya. Nah, berikut saya login. Nah, jika kita tekan tombol logout, dia akan langsung pergi ke form 1. Dan untuk form login-nya, jika kita coba memasukkan nama yang salah. Misalnya username-nya kamu dan password-nya 11111. Berikut, kemudian kita login. Maka akan muncul informasi yaitu username dan password salah. Oke. Untuk selanjutnya untuk masih di form 2. Untuk di data mahasiswa. Kita tekan di menu stripnya, pertama untuk data mahasiswa. Di sini kita masukkan codingan seperti berikut. Yaitu ini progress bar maksimumnya 100. Nah, maksudnya kenapa di sini 100? Karena nanti di form 3 itu kita akan menginput data, di mana di sini sudah kita berikan batas maksimum untuk data yang bisa dimasukkan, yaitu berjumlah 100. Ini progress barnya, progress bar value-nya itu 0. Kemudian ini interval timer 1 ke 50 mili-detik atau 0,05 detik. Kemudian ini untuk sembunyikan tombol kontrol lain yang tidak perlu terlihat selama 1 detik. Itu data mahasiswa. Tool strip menu item titik enable. Kemudian ini
untuk sembunyikan tombol atau kontrol lain yang tidak perlu terlihat selama 1 detik, gitu ini. Di data mahasiswa tools strip menu item titik enable sama dengan false. Kemudian untuk dosennya juga kita kasih sama, yaitu data dosen tools strip menu item titik enable sama dengan false. Kemudian jalankan timer untuk menunda eksekusi selama 5 detik. Dimana di sini untuk berpindah ke form selanjutnya, yaitu akan sambil progress bar-nya berjalan itu selama 5 detik untuk masuk ke form selanjutnya. Kemudian untuk form dosen itu sama dengan maksudnya untuk menu strip dosen sama dengan menu strip mahasiswa untuk isi programnya. Kemudian kita atur juga di timernya. Ini saya memasukkan 2 timernya. Timer yang pertama yaitu ini, progress value lebih kecil, progress bar 1 maksimum, dan progress value plus sama dengan 1. Dan jika stop, auto hentikan timer jika progress bar mencapai maksimum. Kemudian untuk codingan di timer 2-nya seperti berikut juga. Yang dimana ini untuk menghentikan timer 2 setelah 1 detik. Kemudian yang ini program untuk menampilkan form 3 atau form 4 sesuai dengan tombol yang diklik di menu strip tadi. Kemudian ini untuk menyetel progress bar dan tombol atau kontrol lain setelah icon nilai semula dengan memasukkan data mahasiswa tool strip menu item enable sama dengan true. Itu pun dengan dosen. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan di form 3-nya, di desain form 3. Ini saya menambahkan toolbox-nya sebanyak 7. Untuk di name, nama, kelas, alamat, jenis kelamin, untuk di foto dengan di data ini. Kemudian saya menambahkan juga picture box, menambahkan juga group box, menambahkan label untuk form data mahasiswa nih, nama, kelas, alamat, jenis kelamin. Kemudian data ke ini juga di label, menambahkan 1 buah progress bar dan 6 buah tombol button. Kemudian 1 buah list view. Nah, untuk mengatur list view-nya ini agar tampil tabel, yang pertama kita pergi ke kolom. Nah, kita klik. Nah, ini nanti kita masukkan untuk isinya kolom-kolomnya, yaitu seperti name, nama, kelas, alamat, jenis kelamin, foto. Kemudian kita atur di sebelah sini untuk teksnya. Dan untuk lebarnya juga, banyaknya juga. Kemudian di view-nya kita pakai detail, dan di grid lines-nya kita kasih true. Dan untuk codingannya seperti berikut. Nah, untuk di page di sini yang pertama, langkah untuk program yang pertama kita buat yaitu di picture box-nya. Nah, seperti berikut. Untuk menampilkan foto di picture box saat kita running nanti. Berikut codingannya.
zoom. Kemudian kita ke button 5. Button 5 itu browse. Tekan di sini untuk mencari nanti tempat foto itu disimpan. Berikut ini kita menggunakan dim, open file dialog as new, open dialog filter, dan title. Kemudian jika open dialog show, maka lokasi fotonya ini akan tampil dan juga namanya, yang dimana akan ditampilkan di text box 7. Nah, text box 7-nya itu yang ini. Kemudian ke button 1. Button 1 yaitu tambah. Nah, dimana di sini jika data yang diinputkan sudah semua, maka di progress bar-nya itu akan bertambah garis hijaunya, dan text box 6-nya itu akan tambah 1. Misalnya untuk menampilkan data keberapa. Misalnya sudah menambahkan 1 data, berarti di sini akan muncul data ke-1. Kemudian jika sudah menambahkan 2 data, maka di data ke-nya ini akan menampilkan data kedua. Kemudian ini masukkan fungsinya seperti berikut. Yang dimana semua text box-nya itu harus kita isi. Jika tidak, maka akan muncul peringatan, yaitu pastikan Anda telah mengisi semua kolom. Kemudian masuk di list view-nya. Untuk list view, nah di sini seperti berikut codingannya. Ke list view satunya, untuk menambahkan itemnya lebih besar daripada 0, maka saat kita menambahkan data yang kita sudah isi tadi, maka akan tampil di list view-nya. Dan jika tidak ada item yang dipilih, untuk membersihkan input file box itu akan menghapus semuanya, input filenya, dan juga file picture box-nya tadi, yang fotonya tadi. Kemudian di button 4 itu edit, dimana di sini perintahnya untuk codingannya seperti berikut. Dimana di sini jika kita sudah memilih datanya dan kita sudah mengedit, maka akan muncul informasi itu perubahan data disimpan. Dan jika kita belum memilih data yang mau diedit, maka akan muncul peringatan pastikan Anda telah memilih data. Selanjutnya kita pergi lagi ke form 2-nya untuk simpan, dimana dia di sini seperti berikut codingannya. Dimana jika sudah dimasukkan semua data yang ingin diinput, maka akan muncul informasi yaitu data telah disimpan. Dan text box 6-nya akan otomatis bertambah 1. Yang tadinya 0 akan bertambah 1. Dan jika tambah lagi 1 data, akan tambah 1 jadi 2. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian jika kemudian selanjutnya ini saya masukkan juga private sub clear input files.
Di sini untuk menghapus isi dari text box 1 sampai text box 7. Kemudian kita pergi lagi ke button hapus. Dimana di sini programnya seperti berikut. Dan jika kita ingin menghapus suatu data, kita harus menekan dulu filenya, maka akan muncul informasi data telah dihapus. Sedangkan jika kita ingin menghapus data yang kita masukkan di list view-nya tadi tanpa menekannya, maka akan muncul peringatan pastikan Anda telah memilih data. Dan untuk codingan penghapusannya seperti berikut, seperti yang saya kasih garis biru ini. Dimana ini untuk menghapus data dari text box, dan ini untuk mengatur nomor item dan progress bar-nya. Kemudian untuk tombol beranda itu saya pakai Mi Hide, kemudian form 2 show karena dia akan kembali ke form 2 yaitu form beranda. Seperti saya akan kasih lihat hasil runningnya seperti itu. Kali ini saya kasih masuk username dan passwordnya. Kemudian seperti berikut. Nah, misalnya kita mau kasih masuk NIM-nya, NIM dari kelas B, misalnya saya pakai yang ini. Kemudian saya kasih masuk kelasnya, alamatnya, dan jenis kelaminnya. Nah, untuk fotonya di sini saya tekan browse dan saya pilih foto ini. Kemudian saya tambah, maka dan simpan. Maka akan muncul seperti berikut. Jadi edit seperti, lalu kita tekan edit, maka data yang diedit sudah berubah. Dan jika kita mau hapus, tekan filenya lalu tekan tombol hapus, maka semua data akan terhapus. Kemudian kita ke beranda, dia akan kembali ke form 2-nya tadi. Untuk form keempat, itu sama dengan form mahasiswa. Codingannya juga sama. Di sini membedakan hanya isi dari NIDN dan nomor telepon. Berikut jika form data mahasiswa sudah diisi. Sebanyak 15 dari angkatan 20 di kelas B. Ini beserta gambarnya. Di sini saya menggunakan satu foto, yaitu foto dari kelas B semua. Dan untuk form data dosen seperti berikut. Dia mirip dengan form data mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.